Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini guys. Di hari Jumat ini gue masih melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature ya guys. Yang dimana di hari Seninnya itu pertama kali lagi gue membuat video ya guys. Karena kemarin tuh udah akhir tahun ya, Desember, dan kemarin Senin tuh baru aja gue mulai lagi guys episode tanggal 1 di musim spring guys ya. Satu musim spring tahun ketiga guys. Betul. Jadi itu ada acara, gue tuh ada acara festival. Festival apa tuh? Pesta tahun baru guys yang diadakannya antara di lapangan dan penginapan Inn. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek aja dulu videonya ya guys. Di sana pokoknya gue udah bahas tentang kapan acaranya dimulai dan seperti apa acaranya ya guys. Kalian bisa cek aja videonya ya. Dan gue harap juga semoga kabar kalian di hari Jumat ini guys, semoga baik-baik aja ya guys. Buat yang merasa kurang baik, semoga di esok hari bisa menemukan hari terbaiknya ya guys. Oke, tetap semangat ya guys. Nah, oke guys. Hari ini tuh gue akan jelaskan, hari ini adalah tanggal 2 di musim spring tahun ketiga guys. Itu tuh ada dimana ada ulang tahunnya Lois. Lois itu dia itu yang tinggalnya bersama Gods guys, si penebang kayu ya. Oke, nanti gue akan coba kasih hadiah. Lois itu sukanya madu ya guys. Nanti gue akan coba ya guys. Semoga bisa ketemu dengan lancar ya. Loh, ini kenapa guys? Wah, apa ini? Tidak bisa bangun. Iya, kenapa Pupuri? Ada apa? Oh, kenapa guys? Wah, gue kaget banget ini guys, sumpah. Saat aku bangun di pagi ini, my boy mengalami demam. Aku tak tahu bagaimana. Oh, sakit. Ya kita bawa aja ke dokter. Kita periksa aja, Popuri. Wah guys, gue kira kenapa tuh anak kita, ternyata nggak apa-apa guys. Coba ya apa penjelasan dokter Tim. Dia tak apa-apa, itu hanya flu. Oh, jangan khawatir, suntikan akan sembuhkan. Ah, suntikan. Kalau Popuri marah guys. Haha, kau tak suka suntikan ya? Itu akan baik-baik saja buat my boy, itu laki-laki. Sungguh lega rasanya. Ternyata sakit guys. Berarti ini tanggal 2-nya akan terskip dong guys. Iya, berarti gue gak akan ketemu sama Lois dong. Tuh kan langsung masuk tanggal 3 kan guys. Ya, ini my boy ngagetin aja guys. Gue kira kenapa-napa nih my boy, tapi ternyata cuma demam aja tadi kata dokter Tim guys. Ya otomatis Lois nggak jadi hari ini dong guys ulang tahunnya ya. Gue kira nggak ada apa-apa. Apaan nih Won guys? Wah, dia nih menawarkan vas bunga yang seharga 5.000 gold karena masyarakat tuh kan. Buat apaan guys? Kita nggak perlu lah. Ya udah, silakan aja, pergi aja sana. Ngapain guys beli di Siwon tuh mahal banget guys. Vas bunga tuh bisa dibeli nggak sih? Tapi gue kan udah ada tuh, kalau kita udah meningkatkan bangunan tuh, kalau bangunan udah lebih luas atau udah maksimal tuh pasti udah ada pot bunga guys. Yang dekat pintu masuk itu kan ada pot bunga di sebelah situ guys. Iya, jadi ya buat apa juga, lagi pun kalau misalnya kita beli tuh nggak akan muncul guys, seinget gue ya. Entah itu ngebug atau apa, tapi pernah gue coba beli dan nggak pernah ada guys tuh barangnya. Nggak tahu apa barangnya dari Won, gue nggak ngerti juga sih guys ya. Nah, jadi berarti tadinya gue tuh tanggal 2-nya mau ulang tahun Lois. Iya, ulang tahun Lois, tadinya mau memberi hadiah madu tapi ternyata terlewat guys, dan alhasil berarti hewan pun gak gue kasih pakan dong sehari ya. Wah, makin kasihan sih guys, tuh domba 2 tuh warnanya udah bener-bener pucat banget guys. Gimana ya, apa gue harus beli obat gitu guys? Ya, mungkin dengan membeli obat gue bisa menyelamatkan domba 2 ya guys. Oke, kapan ya? Sekarang tanggal 3 nggak ada apa-apa sih, tapi gue akan mengurus tanaman aja dan akan membeli bibit tambahan guys. Sepertinya bibitnya kurang karena nanti bibitnya ini akan gue tanam lagi dan itu akan gue rombakkan rencananya guys. Tanaman tuh akan gue rombak lagi rencananya biar si posisinya lebih rapi lagi, karena itu gue salah nanam guys ya. Seharusnya kan yang sekali tanam itu ada tanpa bolong tengahnya guys. Yang panen ulang tuh harus ada space buat kita masuk dalam tengahnya, biar nanti pada saat panen tuh bisa dengan mudah diambil gitu guys tujuannya. Tapi karena gue salah nanam dan gue tuh lupa lagi guys, padahal belum terlalu lama ya, baru sekitar 2 minggu gue gak main Harvest Moon nih, tapi udah lupanya kayak udah lama banget rasanya. Iya, jadi ya mungkin tanggal 4 tanggal 5 sih guys. Tanggal 4 nanti ada ulang tahun. Tanggal 5 6 7 tuh kosong guys, musim spring ya.
Kemungkinan sekitar tanggal 5, ya pokoknya antara 3 hari itu sih guys, antara tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7. Apa tuh? Musim spring guys. Pokoknya tungguin aja, nanti gue akan susun rapih ya, atau kalian lihat prosesnya juga nggak apa-apa sih guys. Gue akan liatin aja deh prosesnya. Dan itu rebung masih dalam tas ternyata guys, gue tadi lihat tuh. Iya, karena kemarin mungkin belum gue masukin dalam bin ya, langsung menuju festival dan masuk ke hari esok harinya, langsung masuk ke tanggal 2 musim spring gitu guys. Dan ya kemarin di sininya tuh tanggal 2-nya kemarin ada my boy-nya sakit demam ternyata guys. Gue kira kenapa deh. Ya sakit kan itu hal wajar gak sih guys, buat biasanya kalau ini tuh anak kecil atau anak bayi yang sakit panas atau apa tuh biasanya banyak apa ya, banyak apa ya, pokoknya dia tuh banyak bisa deh guys. Jadi misalkan dari yang belum bisa berdiri mungkin jadi bisa berdiri, dari yang belum bisa apa lagi ya, pokoknya banyak kebisaannya deh guys. Iya, banyak apa ya, istilahnya apa ya, banyak apa ya guys, pokoknya kalau anak bayi udah sakit tuh pokoknya dia tuh akan ada satu hal yang baru aja, dari misalkan dia belum bisa tengkurap, dari bayi tuh bisa nanti kalau udah sakit panas tuh malah bisa tengkurap. Jadi udah sakit tuh minimal ada satu keunikan lagi yang baru lah guys. Iya, pokoknya ada satu ya yang mereka bisa lakukan gitu. Entah mungkin dari merangkak bisa jadi duduk, dari duduk bisa jadi berdiri, pokoknya ada aja yang berubahnya kalau anak bayi itu guys ya. Kalau buat anak gede sakit ya sakit-sakit aja guys, gak ada apa-apanya. Iya kan, cuma sakit panas ya, demam biasa aja, nggak ada hal unik yang baru gitu ya. Untuk bayi itu suatu keunikan, tapi entah kenapa mesti harus sakit gitu guys. Bisa kalau langsung sehat gitu, tapi ya mungkin tuh udah dari sering seperti itu, jadi ya udah deh guys, nggak apa-apa ya. Oke, gue sambung lagi aja deh. Kita sekarang udah ada kandang ayam guys, udah kandang sapi. Dan ya seperti biasa aja, ini gue akan jadikan dulu telurnya dijadikan mayones. Sebetulnya guys, mayones ini bisa dibuat di buku resep. Tapi kalau misalkan dibuat di buku resep, apakah tercantum di apa tuh, di buku resepnya? Kan gue tuh resep sekarang ada berapa sih guys? 13. Wah, masih banyak banget sih tugas gue guys untuk resep tuh. Tapi ya mungkin resep nggak akan bisa gue kejar semua sepertinya guys, sepertinya ya. Karena yang gue bisa tuh hanya beberapa aja, dan bahan-bahannya tuh yang mudah-mudah aja guys. Kalau yang susah tuh ya susah gitu, cara bikinnya agak ribet sih. Untuk misalkan kayak buat pizza, burger tuh ada di sini guys, ada deh. Ya ada kok, pokoknya banyak banget guys ya. Ya gue tuh belum setengah-setengahnya loh untuk apa resep tuh guys, baru 13, bener-bener sedikit banget loh, bahkan seperempat pun belum tuh. Iya, jadi ya masih sangat sedikit dan masih banyak sekali untuk apa tuh membuat menu baru ya guys, resep baru lah ya. Ya oke, let's see aja guys, gue akan coba sebisa gue, seberapa jauh sih gue bisa mendapatkan resep gitu guys, atau membuat resep ya, seberapa jauh gitu gue bisanya. Oke, nah sekarang udah selesai, tadi udah dijadikan gue mayones semua. Sekarang kita ajak main dulu aja beberapa, semua ayamnya guys, nggak beberapa ya, karena tadi pertamanya kadang gue beda-beda sih guys. Untuk sekarang tuh ngambilin telur dulu, lalu yang keduanya memberi pakan, lalu yang ketiganya mengajak ayam-ayamnya main. Kadang ayam-ayamnya dulu, terus telur, lalu pakan. Kadang ya pokoknya beda-beda sih guys, nggak selalu tetap ya, karena gimana kelihatannya aja. Kalau misalnya kelihatan duluan telur gue masuk tuh ya udah telur aja dulu, tapi kalau duluannya telurnya jauh-jauh ya otomatis gue akan isi pakan dulu atau ngajak main ayam dulu gitu guys. Oke ya. Oh, udah kangen banget nih, udah hijau-hijau lagi nih guys jalannya ya, karena kemarin musim winter full putih karena salju ya guys. Kecuali kolam pemandian air panas ini dia tetap ada dan tetap menghangatkan tubuh kita kalau misalkan kita mau ke situ gitu guys. Jadi nggak beku juga ya di situ ya. Iya, yang beku tuh hanya di puncaknya, terus sungai ini nggak sih kalau nggak salah guys. Iya nggak sih, kalau kan itu juga beku deh. Iya kan, terus pantai enggak dong, pantai kan enggak, itu laut ya, beda ya. Laut tuh nggak akan beku gitu guys, ini karena sungai, karena ini buatan kan guys. Iya, jadi ya bisa beku gitu guys. Kalau lautan sih aneh sih kalau beku sih guys. Ya kecuali kalau misalkan di kutub utara tuh ada tuh es-es yang bisa ngambang di atas laut, itu pun bukan laut yang jadi es, malah
salju nggak sih guys? Iya masalah itu deh. Begitu juga sih. Oke, sekarang saatnya menyiram atau menambahkan nutrisi ya guys kepada semua tanaman, atau ya menyiram tanaman aja sih lebih simpelnya ya. Ya harusnya ini tuh yang sekali tanam nih, 3 jajaran itu semua yang sekali tanam guys. Seharusnya tengahnya itu tanpa ada bolong dan tanpa ada space seperti ini guys, harusnya full aja semua. Iya tapi sayangnya gue lupa ya kemarin aja, jadi ya alhasil seperti ini bentuknya guys. Seharusnya yang ada lubang tengahnya ini tuh tanaman yang panen ulang, karena nggak akan ditanam lagi, cukup sekali tanam aja dan itu bisa tumbuh beberapa kali untuk panen ulang guys ya. Untuk sekali tanam ya ini deh seperti ini guys, harusnya sekali tanam tuh jangan ada lubang tengahnya, full seperti yang dipakai nanam itu tuh di atas tuh. Yang panen ulang tuh apa sih guys? Mentimun ya? Iya mentimun tuh seharusnya ada bolong tengahnya karena dia panen ulang. Sedangkan untuk apalagi sih begitu guys, tunggu gue lupa guys. Sedangkan untuk kol, terus kentang dan juga lobak itu tuh sekali tanam seharusnya tengahnya tanpa bolong gini guys. Salah gue, nanti akan gue coba susun deh ya. Mungkin bisa di tanggal 4 tanggal 5 deh, karena tanggal 4 hanya ulang tahun ya, pokoknya ada ulang tahun nanti ya guys, gue kasih tahu di akhir ya. Pokoknya ada ulang tahun salah seorang kurcaci ya, salah satu kurcaci gitu guys, dia berulang tahun di tanggal 4 musim spring. Nanti gue kasih tahu siapa namanya ya guys. Nah mentimun ini seharusnya tengahnya ada bolong, ya ada bolong karena panen ulang ya, itu guys, sorry kesalahan ya. Nanti gue akan susun yang pasti ya. Oke, dan ini juga di dalam hothouse gue akan coba siram-siram juga ya. Di sini tuh kol nggak sih guys? Iya di sini dalamnya juga kol. Ya karena kol gue masih nol banget guys, belum pernah nanam ataupun panen. Ya mau panen gimana guys? Nanam aja belum pernah. Gimana mau panen kan? Jadi ya baru tahun ketiga ini gue baru nanam kol tuh guys. Harusnya di tahun pertama atau tahun kedua tuh udah seharusnya guys. Iya cuman sayangnya gue lupa guys, jadi ya oke gitu aja. Jadi ada beberapa yang ditanam di dalam juga hothouse, di dalam hothouse juga biar ngebantu juga lah guys, jadi lebih banyak lagi panen untuk sayuran kol gitu guys, dan menghasilkan ya lebih banyak lagi dan tentunya ya guys. Oke, kita masuk dulu aja dalam bin yang ada dalam hothouse, karena kalau di dalam hothouse juga ada juga guys, karena kalau nggak ada kan ribet ya, harus keluar ya, harus keluar dulu dan taruh dalam bin yang di luar gitu, jadi kan lama lagi guys. Oke, ini jam 12 siang nih guys, saatnya menuju supermarket buka kali ya. Buka, supermarket buka guys. Supermarket itu tutupnya kalau nggak salah inget ya antara Minggu sama Selasa sih guys. Seingat gue Minggu dan Selasa sih tutupnya ya. Sekarang hari Kamis ya pasti buka, tapi nggak tahu, kita lihat aja guys. Seingat gue buka sih hari ini ya. Oke, nah sekarang hampir jam 1 siang, nggak apa-apa guys, karena sampai rumahnya biarkan sampai jam 2 atau jam 3 mungkin kita sampai rumah, atau jam 1 pas enggak, jam 1 pas masih di sini nih. Oke, saatnya gue membeli beberapa bibit ya guys, dimulai dari bibit apa dulu nih paling atas nih. Ya kalau punya hothouse ya, gue tahu Zef gue udah nanam juga dalam hothouse ya. Gue akan beli turnip dulu guys, atau lobak dulu ya, sebanyak berapa banyak yang gue mau beli, berapa kira-kira guys, 5 nggak sih atau 7? 3 tunggu, gue ada 8 kalau nggak salah ya. Udah nggak apa, beli 2 aja deh guys, turnip beli 2 ya. Untuk potato atau kentang ada berapa lagi ya, gue lupa sih guys, gue lupa ya. Kita beli secukupnya aja deh, bisa 5 atau 4, 2 ya, udah nggak apa-apa 2 aja dulu guys. Nah sekarang mentimun atau kukumber, berapa banyak yang mau dibeli? Nah kukumber agak banyak guys, beli 6 atau 7 ya, karena ini tuh panen ulang. Lagi-lagi gue salah guys, astaga gue lupa lagi guys. Seharusnya beli banyak tuh turnip dan potato guys, hari itu sekali tanam. Aduh gimana sih, udah gue sorry guys, sorry ya, gimana ya, gue baru main lagi sih guys, jadi agak lupa sedikit ya. Jadi ya udah nggak apa-apa dah, untuk panen ulang kita udah beli banyak mentimun ya. Nanti besok di tanggal 4 atau tanggal 5 gue akan coba beli kol, lobak dan juga kentang, mungkin agak lebih banyak karena itu sekali tanam ya tanamannya ya.
Oke, nah ini udah hampir jam 2 nih. Untuk pakan-pakanan aman sih guys, masih aman. Kan sekarang masih hari Kamis. Mungkin sampai Senin pun masih ada 50 tuh. Cukup guys. Karena kami udah kepakai sisa 50. Ya, sekitar hari Minggu atau Senin gue udah bisa harus beli lagi, atau Sabtu mungkin guys. Karena Minggu tutup ya. Yodel apa tuh? Poultry Farm. Yodel Ranch tuh tempat membeli sapi dan domba. Kalau apa? Apa tadi guys? Yodel Ranch dan Poultry Farm. Poultry Farm itu tempat membeli hewan ayam guys, dan beserta pakannya gitu ya. Oke ya, ini udah selesai guys, siraman udah semua. Ini deh rumput-rumput liar gue akan coba hancurkan ya. Tuh guys, kalau nggak ada hujan atau nggak kena hujan salju tuh ini aman guys, kayu-kayunya nggak akan lapuk gitu, bener-bener awet deh. Iya serius, karena kalau winter kan kena salju terus, bahkan kalau nggak hujan pun kan kena tertimbun sama salju ya. Jadi ya alhasil ya hancur guys. Beberapa kayu sering lapuk kalau musim winter. Musim-musim seperti ini pun pernah hancur juga guys kalau terkena hujan. Tapi kalau tidak terkena hujan ya seperti inilah, aman. Udah sampai tanggal 3 nih masih aman juga, pembatas kayunya atau pangkal kayu ini masih bisa masih bisa bertahan gitu tanpa gue harus ganti ya guys. Ya seperti itu guys. Oke, kita tunggu sampai jam 4 udah cukup nih. Kita bawa aja kuda ke dalam kandang ya guys. Gue rasa cukup sih jam 4 karena nanti goats jam 5 mulai datang. Saat itu juga gue langsung masuk ke dalam rumah guys, supaya nggak sepi aja sih. Karena kalau jam 5 langsung masukin kuda tuh karena kan masuk ruangan, jadi otomatis lagu akan mati dengan sendirinya guys. Tapi kalau misalkan terakhir jadi ya aman-aman aja sih, karena ada juga acara TV ya. Kira-kira acaranya masih acara tahun baru sih menurut gue sih, masih tentang tahun baru sepertinya. Tapi ya kita lihat aja acara TV-nya. Tunggu sampai tunggu, madu udah nggak sih guys? Udah sih, aman. Oke, ini untuk penyiraman gue akan coba isi aja. Tunggu sampai Zeknya datang guys. Setelah Zek datang gue langsung masuk aja dalam rumah ya. Ya belum keburu guys, karena ini udah agak lama sih, ini udah hampir 18 menit. Jadi ya gue langsung aja deh masuk dalam rumah ya. Cek dulu acara atau bibit dulu deh, gue akan simpan dulu bibit ya. Setelah bibit mungkin cek acara atau gue kasih ke Papuri dulu. Iya tuh guys, sisa 8, sisa 7. Iya harusnya bibit itu yang paling banyak. Sorry. Wah itu mentimun ada 13, banyak banget mentimun guys. Oke nggak apa-apa. Mana sih? Oke, kita cek aja dulu cuaca ya. Apakah nanti di hari Senin cerah? Syukurlah cerah guys. Kita lihat acara lain ya. TV spesial tahun baru, pesta kamar trik. Selamat tahun baru semuanya. Hari ini semua tamu kita akan memperlihatkan keahlian yang mereka miliki sekarang. Pertama, dan akan perlihatkan sulapnya. Oh, luar biasa. Ibu jari terlepas dari tangannya itu. Oh, hebat. Lutut berpindah posisinya. Ini sulap pertanyaannya guys. Trik yang sempurna. Selanjutnya, segitiga memasak menunya adalah ikan bakar. Siapkan ikan ukuran sedang, penggorengan, garam, dan kecap. Oke, tonton ding. Sepertinya sudah jadi. Mari kita coba saja. Moch. Lezatnya. Terakhir nyanyian oleh apa itu? The Natto Songs. And must add mustard, add sauce to mix them up and add egg. Just the yolk, okay? Cut green onion and stir it up. Natto yum. Itulah lagu tentang cara memasak natto. Semuanya punya bakat bagus. Nah, itu akhir acara. Ketemu lagi tahun depan. Dadah. Wah, itu cara proses pembuatan natto ceritanya. Enggak, lagu natto, dan itu tuh mungkin cara-caranya juga sih guys. Ya kan, itu cara membuat natto juga. Jadi ya itulah cara-cara membuat natto ya. Karena ini tuh dari Jepang ya guys. Jadi ya ada makanan-makanan khas Jepang, natto khas Jepang juga kan. Ya baik Popuri. Oke guys, gue langsung aja deh mau tulis dalam diary lalu tidur ya. Oke semuanya, gue udah ke episode hari ini, Jumat ini cukup sampai di sini dulu. Dan nanti ketemu lagi sama gue di tanggal berapa sih guys? 15 nggak sih? Kejauhan. 10 tuh Sabtu. 12 guys, 12 Januari 2026. Pokoknya tungguin aja di sana karena ada ulang tahunnya Bolt guys. Kurcaci Bolt. See you next time.
Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.